Shalom umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Apa kabarnya? Pasti dahsyat, amin. Haleluya, karena Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Mari kita pada pagi hari ini, kita mau bersama-sama menghadap tahtanya yang kudus. Kita mau bersehati, kita mau berdoa. Mari kita mau arahkan pikiran kita kepada Tuhan. Kita bersama-sama bersehati. Mari kita mau hampiri tahtanya. Mari kita mengucapkan syukur kepadanya atas segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita, pribadi lepas pribadi. Bapa, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang sungguh luar biasa di dalam hidup kami. Hingga pada hari ini Tuhan, kami boleh diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah meskipun kami berjauhan, tapi kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau melawat setiap kami, Engkau menjamah setiap kami. Hadirat-Mu Tuhan boleh kami rasakan Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kasih setia-Mu yang sungguh luar biasa. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa kami, atas segala kesalahan kami yang kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja Tuhan. Tahir kuduskan kami Tuhan dengan darah-Mu Tuhan, agar kami boleh layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, pagi hari ini Tuhan. Kami mau bersama-sama Tuhan, mau bersuka cita, kami mengucap syukur kepada-Mu. Karena Engkaulah Raja kami, Tuhan kami yang ajaib. Allah kami yang sungguh luar biasa, yang layak terima segala pujian, hormat serta syukur. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita mau bersorak-sorak bagi Allah kita mau beri yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Mari kita mau bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Angkat tanganku. Angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku Tuhan. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati. Lembah yang gelap kan ku lewati. Sebab Kau beserta kami. Kau sertaku dengan imanku Tuhan. Imanku ku diselamatkan oleh kuasa-Mu Yesus. Oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 oh. Yesus Kau kekuatanku. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkah kami Tuhan. Takkan gentar langkahku. Angkat tanganku. Angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kekuatan kami. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan kami lewati. Lembah yang Gelap kan ku lewati. Sebab Engkau beserta kami. Sebab Engkau sertaku dengan imanku. dengan Imanku ku diselamatkan oleh kuasa-Mu Yesus. Oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku. Angkat Tanganku ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan.
sumber kekuatan kami. Sumber kuatku. Haleluya. Lembah yang kelam, Lembah yang kelam kami lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa sama. Ku angkat tanganku, ku sorakan kau hebat. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. haleluya. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Yesus kita adalah Yesus yang ajaib, amin. Daripada itu, kita harus tetap percaya kepadanya, karena dialah kekuatan bagi kita. Karena pada saat ini kita ada di sini semuanya karena keajaiban Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita semua bertepuk tangan bagi Allah kita. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus aja, Yesus
Sebentar lagi kita akan menyambut firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita, siapkan pikiran kita kepada Dia. Tuhanlah jawaban bagi hidup kita. Jadi jangan pernah ragu kepadanya. Karena tanpa kita sadari, kita lupa akan kebaikan-kebaikan Tuhan yang Dia berikan di dalam hidup kita. Tapi kita tetap bersyukur. Ya, kita tahu bahwa Tuhan kita sungguh luar biasa. Dia selalu menopang kita, selalu memberikan kita kekuatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau hadir bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik bagi kami. Kaulah jawaban bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku. Semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Haleluya Tuhan. Meskipun tak ku mengerti, meskipun tak ku mengerti apa yang kami alami, apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku
kasih-Mu Tuhan, kami ada karena anugerah-Mu, kami bersyukur Kau Allah kami yang ajaib. Haleluya, haleluya, glory bagimu, glory bagimu, glory bagimu Tuhan, glory bagimu. Kasih setiamu lebih dari apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ada sebagaimana adanya karena Engkau Tuhan. Kami bersyukur. Darah-Mu tercurah bagi kami Tuhan. Engkau yang telah mengampuni atas segala kesalahan kami. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan di atas segala. Terpujilah nama-Mu Yesus. Glory, glory bagimu Allahku yang maha tinggi. Haleluya, Yesus, Kaulah Allah yang ajaib, Kaulah Allah yang maha tinggi Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Dalam hadirat-Mu ada kesembuhan Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami dipulihkan, kami dimenangkan, kami dimerdekakan. Dalam hadirat-Mu Tuhan kami dipulihkan. Haleluya. Memuji kebesaran nama-Mu Tuhan. Kami mengagungkan Engkau Tuhan. Kami memuji kebesaran. Ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan.
kasih Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami bersyukur, kami bersuka cita di hadapan-Mu. Karena Engkau-lah Allah yang kami yang ajaib, Allah kami yang perkasa. Pada saat ini kami mau dengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bila Tuhan, Engkau menjamah setiap hati dan pikiran kami. Kami membuka hati kami Tuhan untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, itu tidak sia-sia Tuhan, tapi firman boleh berakar, bertumbuh dan berbuah yang lebat untuk kemuliaan nama-Mu. Dan Tuhan berkati urapi Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, pakai lidah bibirnya Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan, menyampaikan kehendak-Mu Tuhan. Dan Tuhan, biarlah semua itu nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan, apa kabarnya? Saya yakin jemaat Tuhan semuanya luar biasa yang ada di Pontianak. Terima kasih saudara bahwa saya bisa dikasih kesempatan juga untuk bisa sharing kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Gembala juga yang luar biasa. Terima kasih pada Tuhan juga. Kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Kita mau buka hati kita selebar-lebarnya untuk Tuhan. Supaya sungguh-sungguh kita bisa mengerti apa yang jadi isi hatinya Tuhan. Apa yang Tuhan mau sampaikan lewat firman Tuhan pada hari ini. Yuk kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang indah. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan yang gak pernah habis di hidup kami. Kami rindu Tuhan untuk betul-betul semakin hari semakin mengerti isi hati-Mu. Kami rindu sungguh-sungguh bisa hidup di dalamnya dan betul-betul berbuah di dalamnya Tuhan. Kami rindu Tuhan supaya Roh-Mu bekerja. Ingatkan kami, tegur kami, celikkan kami Tuhan. Kami buka hati kami untuk-Mu. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan bereskan apa yang Tuhan harus bereskan di dalam kehidupan kami lewat firman Tuhan. Tuhan, kami mau belajar Tuhan tentang kebenaran firman-Mu. Betapa kami membutuhkan Roh Kudus. Karena itu Tuhan, biarlah Kau singkapkan hal-hal baru supaya kami boleh mengerti. Supaya kami boleh berjalan sungguh-sungguh di dalam kebenaran firman-Mu. Dan betul-betul bisa menghidupinya Tuhan. Dan pakai lidah bibir Yesua juga Tuhan, sampaikan apa yang jadi isi hati-Mu. Biarlah kami semua bisa fokus. Dan kami tidak terdistraksi oleh apapun. Kami bisa betul-betul bisa berdiam di kaki Tuhan. Dan betul-betul menikmati isi hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan, berbicaralah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya saudara. Kita mau baca firman Tuhan pada hari ini. Ada beberapa ayat yang akan kita baca. Tapi sebelumnya kita mau belajar sesuatu saudara, bahwa hari ini Tuhan ingatkan untuk kita sama-sama mengerti tentang perannya Roh Kudus. Apa aja sih yang Roh Kudus lakukan di dalam kehidupan kita? Kenapa kita sangat membutuhkan Roh Kudus? Karena Tuhan Yesus bilang Roh Kudus adalah Roh penolong. Roh Kudus adalah roh penghibur. Penghiburnya siapa? Penghiburnya kita, orang-orang percaya. Penolongnya siapa? Penolongnya kita, orang-orang yang percaya. Makanya kalau kita sebagai manusia sangat terbatas, kita sangat membutuhkan peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Karena dia adalah penolong dan dia juga penghibur ketika kita ada di masa kesesakan. Nah, kita mau belajar saudara, apa sih yang Roh Kudus lakukan? Apa sih yang Roh Kudus perbuat di dalam kehidupan kita? Ada beberapa yang saya renungkan, yang Tuhan taruh di hati saya. Semoga ini bisa memberkati saudara. Saya yakin ini bisa betul-betul menyingkapkan sesuatu yang baru. Dan ini dari Tuhan. Mari kita mau belajar sama-sama saudara. Yang pertama, Roh Kudus mengajarkan dan Roh Kudus mengingatkan saudara. Kita mau baca di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-26. Saudara boleh simak di Yohanes 14 ayatnya yang ke-26. Ini saya baca dari terjemahan sederhana Indonesia supaya lebih mudah dimengerti. Yohanes 14 ayatnya yang ke-26, Tuhan Yesus berfirman, "Tetapi penolong itu, yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa supaya aku dimuliakan, Dialah yang akan mengajarkan kalian tentang segala sesuatu." Nah, tadi apa sih yang Roh Kudus ajarkan? Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu, saudara. Tapi apa tujuannya Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu? Tujuannya supaya aku dimuliakan, kata Tuhan Yesus. Roh Kudus yang akan diutus Bapa supaya aku dimuliakan, Dialah yang akan mengajarkan kalian tentang segala sesuatu. Jadi segala sesuatu itu segala sesuatu saudara. Apapun yang kita butuhkan yang memang Tuhan mau taruh di hidup kita untuk bawa kemuliaan untuk Tuhan. Saya kasih sebuah kesaksian. Ada Opa Ben Soriton, saya panggilnya Opa karena beliau lebih tua jauh dari saya. Dan dia lebih tua juga dari papa saya. Beliau adalah almarhum. Dia salah satu pendeta juga saudara. Beliau ini gak bisa main piano saudara. Sampai suatu hari beliau sangat rindu untuk bisa main piano.
Dia ada di atas, menaruh tangannya di piano itu saudara, sambil dia berdoa sama Tuhan, dia menangis. Dan tiba-tiba Roh Kudus memberikan ilham, Roh Kudus mengajarkan dia untuk bermain piano. Sampai akhirnya dia bisa bermain piano dan dia menciptakan lagu-lagu saudara. Nah itu adalah bukti di mana Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu. Karena dari permainan piano yang diajarkan oleh Roh Kudus untuk Pak Ben Soriton ini saudara, beliau menulis banyak sekali lagu-lagu rohani yang sangat memberkati. Nah yang kedua ada kesaksiannya juga saudara, bahwa ada seseorang yang dia itu lagi tidur malamnya, kemudian dia dapat mimpi dari Tuhan. Di mimpi itu Roh Kudus memberikan gambaran bagaimana caranya membuat bakpao yang enak. Kemudian orang ini bangun dari tidurnya, besoknya dia berjualan bakpao saudara. Dia bikin bakpao dan ternyata betulan enak. Resepnya dapat dari mana? Dapat dari Roh Kudus. Di dalam mimpi Roh Kudus memberikan resep itu saudara. Dan kemudian dia berjualan bakpao. Bakpaonya laku keras dan itu dipakai untuk membantu pelayanan Tuhan. Nah di sini dibuktikan bahwa betul-betul Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu saudara. Entah itu dari masak, dari cara kita untuk bisa bermain piano, apapun itu yang memang tujuannya untuk memuliakan Tuhan, Roh Kudus pasti ajarkan. Kemudian bukan hanya mengajarkan segala sesuatu, Roh Kudus mengingatkan. Apa yang dia ingatkan, kita baca di ayat berikutnya, dituliskan begini saudara. Dan dia akan mengingatkan kalian tentang semua yang sudah aku ajarkan kepada kalian. Roh Kudus akan mengingatkan setiap orang percaya tentang apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Nah makanya kita harus mengerti dulu pengajarannya Tuhan Yesus. Kita harus baca firman Tuhan. Karena kalau kita nggak mengerti pengajarannya Tuhan Yesus, kita belum mendengar pengajarannya Tuhan Yesus, Roh Kudus nggak bisa ngingetin kita saudara. Apa yang mau diingatkan kalau kita nggak pernah mendengar. Karena itu kita butuh setiap hari mendengarkan firman Tuhan, mengerti pengajarannya Tuhan Yesus, sehingga pada masa-masa yang sulit, pada waktu firman itu seakan-akan susah untuk dilakukan, Roh Kudus akan mengingatkan kita. Roh Kudus akan mengingatkan kita untuk melakukan pengajaran yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Makanya saudara, tadi seperti yang pertama sudah dibilang, dia akan mengajarkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memuliakan Tuhan. Dan yang kedua, Roh Kudus akan mengingatkan kita tentang apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Kemudian bukan hanya itu saja, Roh Kudus juga menyadarkan saudara. Roh Kudus itu menginsyafkan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang belum bertobat, itu diinsyafkan oleh Roh Kudus. Ayatnya di mana kita baca di dalam Yohanes 16. Di dalam Yohanes 16. Yohanes 16 ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang 11. Yohanes 16 ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang 11. Dikatakan begini saudara, tetapi sebenarnya lebih baik bagi kalian kalau aku pergi kepada Bapa, karena kalau aku tidak pergi, Roh penolong itu tidak akan datang kepada kalian. Tetapi kalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepada kalian. Pada waktu Roh penolong itu datang, dia akan menyadarkan orang-orang yang ada di dunia ini bahwa pendapat mereka salah tentang ketiga hal ini. Tentang dosa, tentang caranya orang-orang bisa menjadi benar dalam pandangan Allah, dan tentang pengadilan terakhir. Nah, saudara, Roh Kudus punya peranan untuk menyadarkan. Bukan kita, tujuan kita ada untuk bersama-sama dengan mereka yang belum bertobat adalah mengasihi mereka, menegur mereka. Tapi kita nggak bisa menyadarkan mereka, kita nggak bisa paksakan mereka untuk bertobat. Karena itu adalah perannya Roh Kudus. Nah, Roh Kudus yang menyadarkan manusia tentang dosa, tentang kebenaran, dan tentang penghakiman. Kita nggak bisa memaksakan orang-orang untuk bertobat, tetapi itu adalah pekerjaannya Roh Kudus. Makanya saudara, kita harus mengerti bahwa peranannya Roh Kudus adalah membuat orang-orang bertobat. Kita hanya bisa menyampaikan kebenaran, tetapi Roh Kuduslah yang bekerja di dalam hati orang-orang yang belum percaya untuk bisa bertobat kepada Tuhan Yesus. Nah, ada 3 hal yang Roh Kudus akan sadarkan di setiap manusia, yaitu tentang dosa, tentang kebenaran, dan tentang penghakiman. Dikatakan seperti ini saudara, Tuhan Yesus bilang di ayatnya yang ke-9 Yohanes 16, pertama tentang dosa. Dia akan menyadarkan bahwa mereka berdosa, setiap manusia berdosa kalau mereka tidak sungguh-sungguh percaya kepadaku. Jadi Roh Kudus yang akan menyadarkan setiap manusia bahwa dosa adalah ketika kita tidak percaya pada Tuhan Yesus. Yang kedua, Roh Kudus akan menyadarkan setiap manusia tentang caranya orang-orang bisa menjadi benar dalam pandangan Allah. Karena aku pergi kepada Bapa dan kalian tidak melihat aku, Roh penolong itu akan menyadarkan bahwa aku sudah membuka jalan sehingga orang-orang bisa menjadi benar dalam pandangan Allah. Yang pertama tadi Roh Kudus ingatkan tentang dosa, bahwa kita berdosa ketika kita nggak percaya pada Tuhan Yesus. Yang kedua, Roh Kudus akan menyadarkan kita tentang caranya bagaimana kita bisa hidup benar di hadapan Tuhan.
Dan Tuhan Yesus bilang caranya adalah dengan melalui Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang membukakan jalan, kesempatan untuk kita bisa benar di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Bapa. Nah, saudara, kemudian yang ketiga adalah di ayatnya yang ke-11, Yohanes 16, dan ketiga tentang pengadilan terakhir. Dia akan menyadarkan orang-orang di dunia ini bahwa pengadilan terakhir pasti akan terjadi karena iblis penguasa dunia ini sudah kena hukuman. Saudara, 3 hal yang Roh Kudus akan sadarkan kepada setiap manusia. Bahwa kita semua berdosa ketika kita nggak percaya pada Tuhan Yesus. Yang kedua adalah bahwa kita semua punya kesempatan untuk hidup benar. Dengan cara apa? Melalui Tuhan Yesus juga. Karena Yesus yang membukakan jalan untuk kita bisa benar di dalam pandangannya Allah Bapa. Yang ketiga adalah Roh Kudus akan menyadarkan kita bahwa ada penghakiman, ada sebuah akibat dari setiap hal yang kita lakukan yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Pada harinya nanti kita akan mempertanggungjawabkan semuanya itu. Karena itu kita sangat perlu untuk percaya kepada Tuhan supaya kita dibebaskan dari dosa dan kita bisa punya akses hidup benar di hadapan Allah Bapa melalui Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya kita diluputkan dari hari penghakiman. Karena itu saudara, kita sangat membutuhkan Roh Kudus, karena Roh Kudus yang menyadarkan setiap manusia. Kemudian saudara, bukan hanya itu saja, tapi Roh Kudus juga memampukan kita untuk bersaksi. Di mana ayatnya saudara di dalam Kisah Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Kisah Rasul 1 ayatnya yang ke-8, firman Tuhan berkata seperti ini. Ini Tuhan Yesus yang bilang kepada murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Kisah Rasul 1 ayatnya yang ke-8, terjemahan sederhana Indonesia, dikatakan demikian saudara, akan tetapi kalian masing-masing, setiap murid-murid Yesus yang percaya, akan menerima kuasa ketika Roh Kudus diutus dan tinggal di dalammu. Dengan kuasanya itu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke semua daerah terpencil di dunia. Peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita bukan hanya mengajarkan, mengingatkan, bukan hanya menyadarkan saja saudara, tetapi dia juga memberikan kita kuasa. Roh Kudus memampukan kita untuk bersaksi kepada semua orang yang ada di sekeliling kita tentang kebenaran firman Tuhan, tentang kasih-Nya Tuhan, tentang kebaikan-Nya Tuhan. Nah, saudara, di ayat-ayat sebelumnya pun, di cerita sebelumnya perjalanan Tuhan Yesus bersama murid-murid, Tuhan juga sempat sempat menyebutkan tentang hal bagaimana Roh Kudus akan membantu mereka dalam menghadapi ahli-ahli agama, ahli-ahli Taurat, pemuka-pemuka agama. Tuhan Yesus bilang bahwa ketika kalian diperhadapkan dengan pemuka-pemuka agama, jangan takut, jangan pikirkan apa yang kalian akan perkatakan. Karena Roh Kudus yang akan memampukan setiap murid-murid Yesus untuk memperkatakan apa yang harus mereka katakan. Jadi saudara, jangan takut untuk bersaksi. Tapi kita takut ketika kita gak punya Roh Kudus. Tapi ketika kita percaya pada Tuhan, jangan takut untuk bersaksi. Karena apa? Karena Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk bersaksi. Karena itu kita sangat membutuhkan Roh Kudus. Kalau kita gak punya Roh Kudus, kita pasti takut. Kita mungkin takut dikatakan wah mengkristenisasi, atau mungkin kita dianggap wah terlalu sok suci bawa Tuhan terus. Tapi ketika kita bersama-sama dengan Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk bisa menyaksikan kebaikannya Tuhan, menceritakan kasih setia Tuhan, dan bisa membawa orang-orang datang kepada Tuhan saudara. Bukan karena keluarga kita, tapi karena ada Roh Tuhan yang besar di dalam kita, ada Roh Kudus yang memampukan kita, yang memberikan kita kuasa untuk bisa berjalan menjadi saksi Tuhan. Dan yang terakhir saudara, Roh Kudus memateraikan kita untuk menerima janji-janjinya Tuhan. Di dalam Efesus 1 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14, di situ Paulus menjelaskan saudara bagaimana peranan Roh Kudus. Bahwa kita itu dijanjikan sama Tuhan, yang pertama kita diangkat jadi anak-anaknya Tuhan, kita ditebus, dan kita disingkapkan rahasia-rahasia surgawi. Kenapa kita bisa dapat 3 hal itu? Kita bisa dijadikan anak, kita bisa ditebus, dan kemudian kita mendapatkan rahasia-rahasia surga. Itu semua karena ada Roh Kudus yang memateraikan kita. Jadi saudara, itu dia beberapa hal yang Tuhan taruh di hati saya, yang Tuhan taruh di hati saya untuk dibagikan kepada saudara, bahwa Roh Kudus sangat penting untuk ada di dalam kehidupan kita. Kita harus buka hati kita lebar-lebar. Izinkan Roh Kudus untuk hidup di dalam kita. Izinkan Roh-Nya untuk bekerja di dalam kita, saudara. Karena kalau tanpa Roh Kudus kita gak bisa apa-apa. Seperti yang tadi, Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu. Dia akan mengingatkan kita tentang apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan.
Dan Roh Kudus juga akan menyadarkan kita, saudara, menyadarkan setiap manusia. Roh Kudus yang bekerja di dalam hati setiap manusia untuk membuat mereka bertobat dari dosa mereka dan bisa hidup dalam kebenaran, supaya mereka diluputkan dari penghakiman. Yang keempat, bahwa Roh Kudus akan memampukan kita, dia akan memberikan kita kuasa untuk menjadi saksi, untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Itu semua bukan kuat gagah kita, saudara. Dan kita dimateraikan untuk menjadi anak-anaknya Tuhan, ditebus secara penuh, secara utuh. Dan juga kita akan menerima ilham-ilham surgawi, rahasia-rahasia surgawi yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Itu semua tidak akan kita alami tanpa Roh Kudus. Karena itu, saudara, kita perlu untuk selalu mengundang Roh Kudus ada di hati kita. Selalu izinkan dia diam di dalam hati kita, saudara. Undang dia masuk, penuhi pikiran dan hati kita. Dan ini momen di mana kita akan menyambut hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Saudara, di mana murid-murid mendapatkan api dari surga dan memenuhi hati mereka. Tapi saya percaya, saudara, bahwa hari ini pun Roh Kudus mau menjamah saudara. Hari ini pun, gak perlu tunggu sampai hari Pentakosta. Hari ini pun Roh Kudus akan menyadarkan setiap kita, saudara. Roh Kudus akan memenuhi hati setiap kita. Karena itu buka hati kita lebar-lebar, buka pikiran kita lebar-lebar, dan kita mau menerima dia, mengundang dia hadir dalam hati kita. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Terima kasih atas Roh Kudus-Mu, Tuhan. Kami rindu Roh Kudus-Mu, Tuhan. Biarlah Engkau selalu ada di dalam hati kami, Roh Kudus. Penuhi hidup kami dengan urapan yang baru. Mampukan kami untuk menjadi saksi-Mu. Ingatkan kami akan segala sesuatu yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Dan Tuhan, ajarkan kami segala sesuatu yang diperlukan untuk memuliakan nama-Mu, Tuhan. Banyak hal yang mungkin kami masih terbatas, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu tidak terbatas. Dan Tuhan, kami rindu supaya Roh Kudus-Mu bekerja menyadarkan setiap orang, supaya mereka boleh sadar dari dosa mereka. Mereka boleh berbalik percaya pada Tuhan Yesus. Mereka boleh hidup di dalam kebenaran melalui jalan yang sudah Tuhan Yesus sediakan. Dan mereka boleh luput dari penghakiman Tuhan karena mereka sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus. Dan kami butuh Roh Kudus untuk menyadarkan setiap orang di sekitar kami yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kami tidak mampu untuk membuat orang bertobat, tetapi Roh Kudus mampu, kami percaya Tuhan. Dan penuhi kami dengan kuasa-Mu, Tuhan, dari sorga. Tanda-tanda yang mampu membuktikan bahwa kuasa-Mu dan firman-Mu adalah ya dan amin. Biarlah Kau bekerja melalui kami, Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu sudah memateraikan kami menjadi anak-anak Tuhan yang ditebus dan sungguh-sungguh dipersiapkan untuk menerima misteri surga, menerima rahasia-rahasia surga, supaya hidup kami sungguh kaya akan kelimpahannya, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami siap untuk terus melangkah di dalam keseharian kami bersama dengan Roh Kudus, karena kami percaya, Tuhan, setiap waktu kami butuh tuntunan Roh-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati kami, Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu, Tuhan, bagi jemaat-Mu yang ada di Pontianak, bagi setiap jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah mereka boleh melekat pada Tuhan. Mereka boleh hidup penuh dengan kuasa Tuhan, penuh dengan kebenaran dan kasih-Nya, Tuhan. Kami percaya mereka tidak sendirian, dan mereka akan terus mengalami penyertaan daripada Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati saudara. Akan mengakhiri ibadah kita bersama. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian. Kami memuji kebesaran-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu,
kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu dalam ibadah di pagi hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur buat lawatan-Mu di dalam kehidupan kami, jamahan-Mu. Kami percaya setiap kami mengalami kuasa ibadah ini, di mana kami kembali diingatkan bahwa hidup kami tidak sendiri, tapi Tuhan telah memberikan Roh Kudus tinggal di hati kami, menjadi penolong, penghibur, dan Roh Kudus yang kami terima, dan juga kami menerima kuasa dari Roh Kudus untuk memakai hidup kami, memampukan kami bisa berjalan melakukan kehendak Bapa, memampukan kami bisa menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kami berada, memampukan kami bisa menang dalam menjalani kehidupan ini, memampukan kami menjadi terang, menjadi garam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar juga, yang Kau telah sampaikan lewat hamba-Mu Yesus Abraham. Pakai dia dan urapi dia, pakai dia lebih hari lebih heran. Dan memberkati semua tim PW yang sudah melayani pagi hari ini. Memberkati setiap apapun pergumulan mereka, apapun yang mereka kerjakan, rumah tangga, keluarga mereka, masa depan mereka diberkati Tuhan. Tuhan memberkati juga setiap kami umat Tuhan, dan semua orang yang menyaksikan ibadah online ini. Tuhan juga memberkati dimanapun mereka berada. Tuhan menyertai mereka, Tuhan menuntun mereka, Tuhan mengurapi mereka dengan Roh Kudus, sehingga hidup mereka penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan memberkati semua umat-Mu dalam rumah tangga mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha bisnis mereka, dalam semua yang mereka kerjakan. Tuhan menuntun dan buat semuanya berhasil. Berkati mereka dalam sekolah, pendidikan, dalam kuliah mereka. Berkati rumah tangga mereka, hubungan rumah tangga, suami istri, anak orang tua, mantu mertua, punya hubungan yang harmonis, yang baik. Anak-anak Tuhan menjadi kesaksian bagi keluarga-keluarga yang belum mengenal Tuhan. Tuhan mengurapi mereka, Tuhan memberkati mereka, sehingga apapun yang mereka rindukan seperti yang Tuhan kehendaki, itu terjadi. Berkati semua pasangan hidup yang belum punya anak, Tuhan memberkati kandungan mereka. Kandungan mereka baik sehingga mereka bisa punya anak. Mereka sedang mengandung, ibu-ibu sedang mengandung, berkati kandungan mereka. Janin mereka baik dan sehat, ibunya baik dan sehat juga. Lahir bayinya tepat pada waktunya. Tuhan menyediakan segala yang mereka butuhkan. Dalam nama Yesus kami berkati anak-anak muda yang belum dapat jodoh. Diberkati mereka sehingga mereka Tuhan pertemukan dengan jodoh pasangan. Calon suami, calon istri yang baik, yang mengasihi Tuhan, yang sehat. Tuhan mengurapi, Tuhan menuntun mereka sehingga mereka akan bangun rumah tangga, keluarga ilahi, dan melahirkan generasi yang mulia. Tuhan, kami berkati semua umat Tuhan. Kami berkati kehidupan mereka secara rohani. Mereka akan terima hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidup mereka layak dan berkenan pada Tuhan, sehingga hidup mereka berbuah dalam segala hal dan berdampak. Hidup mereka melimpah dengan ucapan syukur. Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu selamanya. Kami berdoa bersama, mengangkat tangan kami buat Indonesia yang kami cintai, buat presiden kami dan keluarga dan wakil presiden, menteri kabinet. Kami berdoa gubernur, wali kota, camat, lurah, RT, RW-nya, pemerintah pusat daerah, TNI, Polri. Kami berdoa Tuhan, seluruh aparat yang ada, tenaga medis, perawat, rumah sakit. Kami berdoa buat relawan yang menangani COVID. Kami berdoa buat pasien-pasien yang kena COVID di rumah sakit ataupun di tempat di rumah mereka.
Tuhan kuatkan, teguhkan hati mereka sehingga mereka tidak takut dan tidak cemas. Biar hadirat Allah, damai sejahtera Allah turun bagi mereka sehingga proses pemulihan kesembuhan mereka semakin cepat. Semakin banyak orang yang sembuh, semakin banyak orang yang pulih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami membelas kasihan buat Indonesia supaya COVID ini akan cepat berlalu Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu sehingga korban jiwa yang meninggal semakin sedikit. Dalam nama Yesus Kristus, kami mohon kasih dan anugerah-Mu Bapa. Kami berdoa buat karyawan-karyawan perusahaan-perusahaan mengalami krisis. Tuhan berikan hikmat pada mereka. Dan karyawan-karyawan di PHK berikan kekuatan, hikmat. Dan semua pemerintah, apa yang pemerintah lakukan bisa mengakomodir semua kebutuhan masyarakat. Terima kasih Bapa, segala bantuan yang disalurkan masyarakat dapat tepat sasaran. Tuhan memberkati semua prosesnya. Pakai pemerintah pusat dan daerah bekerja sama untuk mengajukan kehendak Tuhan di bumi seperti di surga. Bapa, terima kasih. Kami akan akhiri ibadah kami. Biarlah Tuhan, kami pegang firman-Mu yang mengatakan setiap orang yang mendengar suara Tuhan dan melakukannya, maka seluruh berkat perjanjian Tuhan digenapi. Berkatnya Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel digenapi dalam hidup kami. Tuhan memberkati dan melindungi engkau umat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Biar seluruh berkat yang berlimpah-limpah dalam segala hal Bapa sediakan berikan bagimu. Dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus mengurapi engkau, menuntun engkau, mengajar engkau, membawa engkau menang selalu, berhasil dalam semua hal, bertumbuh serupa Kristus. Dan kau sampai Tuhan datang kembali menjemput kita, bawa kita dalam surga yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus setiap kita percaya berkata, amin. Selamat pagi, selamat menikmati segala berkat dan penyertaan Tuhan, dan tetap semangat, stay at home, terus menyala-nyala, sehat selalu. Amin.